Coba deh, lupain dulu sebentar soal tes-tes kepribadian yang biasa kita temui. Gimana kalau kita coba lihat kepribadian kita, semua keunikan dan kekurangannya, sebagai sebuah mahakarya yang punya alur cerita ilahi. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri 3 babak utama dari cerita ini: penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Nah, untuk ngebantu kita ngerti, coba bayangin metafora keren ini. Bayangkan Tuhan sebagai seorang pelukis maestro. Dia itu nggak mau melukis cuma pakai satu warna aja. Justru keindahan mahakaryanya itu ada di keragaman palet warna yang dia pakai. Kepribadian kita, ya itulah warna-warni di dalam lukisannya, masing-masing unik, disengaja, dan punya peran yang super penting. Oke, kita masuk ke babak pertama, warna-warni ciptaan yang mulia. Di sini, kita bakal lihat gimana setiap warna kepribadian ini pada awalnya diciptakan dengan amat sangat baik, sebagai cerminan unik dari karakter sang pelukis itu sendiri. Warna pertama di palet kita nih, merah. Kita sebut dia api yang memimpin. Ini adalah cerminan Tuhan sebagai raja dan pahlawan. Dalam kondisi aslinya yang murni, si merah ini tuh perintis alami, jago mecahin masalah, dan pemimpin yang tegas. Dia punya keberanian buat ngejar tujuan-tujuan besar. Biar kebayang, coba lihat contohnya. Kayak seorang ayah yang tetap tenang dan langsung ambil kendali pas ada situasi darurat di keluarga. Atau seorang pengusaha yang nekat tapi penuh perhitungan buat mulai bisnis baru dari nol. Nah, itulah energi merah dalam wujud terbaiknya, membawa keteraturan dan kemajuan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke warna kuning, si matahari yang menghubungkan. Ini cerminan Tuhan sebagai sang komunikator ulung dan juga sahabat. Kekuatan asli mereka itu optimisme yang nular banget, jago ngomong, dan punya bakat alami buat menginspirasi dan nyambungin orang. Contohnya gimana? Gini deh, bayangin seorang guru yang bisa mengubah pelajaran paling bosenin jadi sebuah pertunjukan yang seru dan dramatis. Nah, energi kuning inilah yang bikin orang lain jadi semangat dan ngerasa terhubung. Mereka itu bisa bawa sukacita kemanapun mereka pergi. Warna kita berikutnya, hijau, yang digambarin sebagai taman yang menopang. Ini adalah cerminan Tuhan sebagai Bapa yang setia. Orang dengan warna hijau yang kuat itu biasanya pembawa damai, pendengar yang sabar banget, dan teman yang super loyal. Mereka itu bisa menciptakan stabilitas dan rasa aman buat orang-orang di sekitarnya. Gambaran yang pas banget buat ini adalah seorang perawat yang dengan sabar dan super lembut merawat pasien lansia, ngasih rasa aman dan nyaman. Mereka itu kayak jangkar, yang bikin tenang di tengah badai kehidupan, sosok yang bikin kita ngerasa diterima apa adanya. Dan yang terakhir di palet ciptaan kita ini ada si biru, si langit yang menganalisa. Mereka ini mencerminkan Tuhan sebagai sang perancang agung. Kekuatan mereka itu ada di pemikiran yang dalam, komitmen sama kebenaran dan kualitas, plus kemampuan buat menganalisis dan menjaga standar tetap tinggi. Contohnya, gampang banget. Coba deh, bayangin seorang insinyur yang teliti banget ngecek setiap detail teknis sebuah jembatan. Ketelitiannya itu kan yang menjamin keselamatan ribuan orang. Itulah kekuatan biru yang menjaga keteraturan dan kualitas. Jadi, kelihatan kan, semua warna ini awalnya itu diciptakan dengan sangat-sangat baik. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada plot twist-nya. Kita masuk babak kedua. Ketika warna menjadi bayangan. Apa yang terjadi saat warna-warni indah ini terdistorsi oleh sesuatu yang kita sebut dosa bayangan? Yuk, kita bedah satu-satu. Kita mulai dari si merah. Di sisi ciptaan, dia adalah pemimpin yang melayani. Tapi di sisi kejatuhan, sifat itu bergeser jadi tirani yang egois. Keberaniannya berubah jadi kasar dan gampang marah, dan ketegasannya jadi sifat yang suka ngontrol. Api yang tadinya buat memimpin, malah jadi ngebakar orang lain. Gimana dengan si kuning? Di sisi baiknya, mereka komunikator yang menginspirasi. Tapi di sisi jatuhnya, mereka jadi pembual yang mencari perhatian. Optimisme mereka bisa jadi naif dan dangkal. Dan kemampuan persuasinya yang hebat itu malah disalahgunakan buat memanipulasi orang lain demi dapat panggung. Lanjut ke si hijau. Sifat penopang yang setia bisa berubah jadi penonton yang pasif. Keinginan mereka akan keharmonisan itu bikin mereka jadi takut banget sama konflik. Sampai-sampai rela mengorbankan kebenaran. Mereka jadi lebih milih damai yang palsu daripada harus ngadepin masalah secara langsung. Dan yang terakhir, si biru. Ahli strategi yang bijaksana bisa berubah jadi kritikus yang sinis. Komitmen mereka sama prinsip dan akurasi bisa jadi perfeksionisme yang kaku dan gak kenal ampun. Jadinya, mereka saking fokusnya sama aturan, sama kesalahan, mereka jadi lupa sama manusianya. Oke, setelah kita lihat sisi gelapnya yang mungkin agak jelek ya, kita sekarang masuk ke babak yang paling penuh harapan. Jalan menuju penebusan.
Pesannya jelas banget, tujuannya itu bukan buat menghapus warna asli kita, tapi buat menebusnya, mengembalikannya ke kemuliaan rancangan awalnya. Nah, ini nih pertanyaan paling pentingnya. Terus, kita harus hidup gimana dong? Setelah kita sadar potensi terang dan gelap dari warna kita, langkah praktis apa sih yang bisa kita ambil buat proses pemulihan ini? Buat si merah nih, resep penebusannya simple tapi dalam. Pertama, salurkan api kepemimpinan itu ke dalam pelayanan dan kerendahan hati. Belajar buat memimpin sambil bertanya, gimana caranya saya bisa melayani tim saya? Ini persis seperti ayat kunci dari Markus 10:45, bahwa kebesaran sejati itu justru ada dalam pelayanan. Nah, buat si kuning, tantangannya adalah mengarahkan energi sosial mereka bukan buat cari perhatian, tapi buat membangun orang lain. Resepnya? Coba latih pendengaran aktif sama banyaknya dengan waktu bicara. Kayak kata Efesus 4:29, pakai perkataan kita buat membangun, buat kasih karunia, bukan buat cari panggung. Penebusan buat si hijau itu, intinya soal keberanian. Resepnya adalah berani ngomongin kebenaran, tapi dengan kasih. Seperti yang diingatkan di Efesus 4:15, kedamaian sejati itu bukan datang dari menghindari masalah, tapi dari bertumbuh bareng dalam kebenaran yang penuh kasih. Itulah yang membangun hubungan sejati. Dan buat si biru, resepnya adalah belajar menundukkan standar mereka yang super tinggi di bawah standarnya Tuhan, yaitu kasih karunia. Latih diri buat menemukan hal yang baik dulu sebelum nyari-nyari kesalahan. Ayat kunci dari Kolose 3:13 ngingetin kita buat saling mengampuni, karena kita juga udah diampuni. Ini tentang menyeimbangkan antara kebenaran dan belas kasihan. Nah, jadi gitu deh perjalanannya, lengkap kan? Dari ciptaan yang luar biasa, jatuh ke dalam bayang-bayang, sampai ke jalan penebusan yang penuh harapan. Semua ini membawa kita ke kesimpulan akhir, sebuah mahakarya yang dipulihkan. Dan ini nih pesan yang paling penting buat kita bawa pulang. Sang maestro belum selesai. Ini adalah proses yang terus berjalan, teman-teman. Dia nggak membuang kanvasnya yang mungkin udah ternoda. Justru dengan sabar dia terus bekerja, memulihkan warna-warni asli kita, supaya bisa bersinar makin terang lagi untuk kemuliaannya. Jadi, kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungin. Warna apa sih yang Tuhan udah tenun di dalam dirimu? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kamu bisa kerja bareng Sang Maestro biar warna unik kamu itu bersinar paling terang?